Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dusturakum ya ahlad dark wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bacaan kitab Sulamut Taufiq karangan Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sampai kepada pembahasan syurutut taharah, syarat-syarat bersuci, yang sampai kita perkataan beliau walastu'mila fi raf'il hadathi, termasuk daripada syarat bersuci, artinya taharah atau bersuci kita itu sah jika kita menggunakan air yang belum pernah digunakan untuk fi raf'il hadathi, di dalam mengangkat hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Jadi kalau kita hendak mandi besar, mandi janabat atau berwudu, air kita pastikan air itu belum digunakan untuk mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Misalkan kita hendak berwudu, air sedikit digunakan oleh anak kita berwudu, sisa air yang digunakan oleh anak kita itu sudah kada bisa lagi kita gunakan untuk berwudu. Dan itu banyak di antara kita yang kurang faham akan istilah air mustakmal. Jadi air yang sudah digunakan itu tidak boleh kita gunakan lagi untuk bersuci, baik kita gunakan untuk mandi wajib, atau kita gunakan untuk wudu, atau kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena status air ini sekarang suci, air ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, karena mustakmal, sudah digunakan. Ya, jadi jangan sampai kita ini meremehkan hal yang seperti ini, karena sebagaimana ulun sampaikan, kalau kita kada faham tentang air, wudhu kita nanti benar tapi kada sah. Sudah sesuai wudhu kita, tapi gara-gara airnya ini air yang sudah digunakan untuk bersuci atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis, maka air tersebut sudah dikatakan mustakmal. Wa man lam yajidil ma'a, dan barang siapa yang tidak menemukan air, au kana yadurruhul ma'u, atau dia itu termasuk orang yang mana kalau menggunakan air nanti membahayakan dirinya. Misalkan pian di kebun hendak berwudu kada ada air, ya kan? Air kada ada, sepokok jauh di atas gunung. Maka tayammama, boleh orang itu tayammum. Atau orang itu ada air, tapi kalau menggunakan air nanti membahayakan dirinya, seperti orang sakit. Kata dokter, Pak, pian jangan menggunakan air, jangan kena air. Kalau pian kena air, pian bisa mati, atau nanti pian tambah parah, atau nanti tangan pian kada bisa digerakkan, atau nanti kaki pian kada bisa digerakkan, misalkan. Ya, dan itu atas perkataan dokter. Itu berdasar dengan pernyataan dari dokter, bukan dari kita seorang. Jadi kata dokter, jangan kena air nanti bahaya, jangan kena air nanti tambah parah, jangan kena air, kan ada penyakit yang kena air, kalau kena air nanti tambah parah. Maka boleh kita itu untuk tayammum. Kapan tayammumnya? Ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Misalkan duhur jam 12:30, pian jangan tayammum jam 12. Pokok kalau sudah adzan hanya tayammum, karena syarat sahnya tayammum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kalau ada orang tayammum untuk sholat duhur, belum masuk waktu sholat duhur kok tayammum, maka tayammumnya kada sah. Ya. Yang kedua, wazawalin najasati,
dan setelah menghilangkan najis di seluruh anggota tubuh. Misalkan ada orang di gunung hendak tayamum, sudah melihat matahari sudah kayaknya perkiraan jam 1 nih, sudah dia boleh tayamum, tapi sebelum tayamum harus dipastikan kada ada najis di tubuhnya. Ya, seluruh anggota tubuh harus bersih dari najis. Jadi dihilangkan semuanya. Kok ada orang tayamum padahal di dalam tubuhnya itu ada najis walaupun sedikit, maka tayamumnya kada sah. Ya, karena disyaratkan harus bersih semua najis yang ada pada dirinya. Terus kayak apa kalau orang di gunung hendak sembahyang, ya, kada ada air, kemudian hendak tayamum, tapi pakaiannya najis. Bukan tubuhnya. Di sini disyaratkan wazawalin najasati. Jadi harus menghilangkan najis dulu. Ya, min jami'il badan, dari semua anggota badan. Jadi di sini badannya. Adapun ini kan syaratnya nanti bahasanya lain itu. Pokok tayamum itu najis yang ada di dalam tubuh. Adapun masalah baju najis itu nanti adalah syarat sahnya sholat kan harus suci. Suci anggota tubuhnya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Misalkan ada orang di gunung, dia hendak sholat, diisi baju tinggal 1. Itu pun najis. Kayak apa? Ya sudah, sholat aja menggunakan baju itu. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Jadi hanya untuk menghormati waktu. Tapi nanti pian harus mengkodok. Sudah turun dari gunung, pian kodok. Misalkan sholat duhur sama asar, pian menggunakan baju yang najis tersebut. Jadi jangan kada sembahyang. Ada orang, kayaknya aja sekalian dikodok di rumah. Takutnya pian turun gunung pas meninggal. Berarti pian meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat. Itu kada boleh. Jadi kalau misalkan baju ini najis, kada ada baju yang lain, pian sholat aja. Ulun beberapa kali warga kita Marindi ini bertakon masalah itu. Kayak apa Ustaz, kami mengayu di atas gunung, pas kada ada air, hendak sembahyang, ya. Kami ini baju nih yang masalah ini. Mungkin kena air kencing atau apa, pokok najis. Baju kita kada bawa kecuali hanya 1 itu aja. Ya sudah, sholat aja. Sholat menggunakan menggunakan baju yang terkena najis itu kada apa-apa. Tapi itu hanya sekedar untuk menghormati waktu, supaya di waktu itu pian tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Karena hati-hati kalau meninggalkan sholat berarti kita ini telah memutus hubungan dengan Allah. Coba kalau putus hubungan dengan pemerintah aja sudah kada nyaman kita. Kita tinggal di Marindi, ya, putus hubungan sama sama pemerintah desa. Coba ngurus KTP kayak apa coba? Pokok kita menyatakan kita ini kada mau mengikuti pemerintah misalkan. Pokok anti pemerintah misalkan. Itu aja kita hidup di Indonesia sudah kada kayak hidup sudah. Mau olah KTP kada bisa, ya. Mau olah KK kada bisa karena kita sudah putus hubungan sama pemerintah desa. Apalagi putus hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kada sembahyang, orang yang kada sholat itu orang yang memutus hubungan dari Allah. Maka lihat aja kehidupannya, ya, tidak ada kamusnya orang kok kada sembahyang bahagia, walaupun kelihatannya bahagia. Tapi ingat, bahagia itu bukan di harta yang dilihat, itu bukan. Bahagia bukan di rumah yang bagus, bukan. Bahagia bukan di kendaraan yang mewah, bukan. Bahagia bukan di bini yang bungas cantik, bukan. Atau lakinya yang bungas, bukan. Bahagia bukan di anak yang banyak, bukan. Tapi bahagia itu Allah letakkan dalam hati. Untungnya Allah letakkan kebahagiaan itu di hati. Seandainya kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, kasihan yang miskin berarti kada bahagia. Seandainya kebahagiaan itu Allah letakkan di tahta atau jabatan, maka kasihan orang yang kada berisi jabatan. Seandainya kebahagiaan itu Allah letakkan di pasangan, maka kasihan para jombloan-jomblo-wati. Ya kan? Kasihan yang jomblo. Makanya Allah itu maha adil. Allah itu maha indah. Sampai-sampai Allah letakkan kebahagiaan itu bukan di harta. Pahami ini. Allah letakkan kebahagiaan bukan di tahta jabatan. Allah letakkan kebahagiaan itu bukan di wanita, bukan. Di pasangan, bukan. Dan Allah juga tidak letakkan kebahagiaan itu di anak. Coba kira-kira suah kada pian melihat ada orang bisi anak tapi kada bahagia. Banyak. Contohnya apa? Bisi anak setiap pulang mabuk.
Waktu bayi senang, iya. Waktu masih umur 5 tahun masih senang, iya. 10 tahun sudah mulai dah. 12 tahun pulang, kok ini sempoyongan nih anak ini. Kok kayak orang apa ini? Ya. Ternyata apa? Jinet kada, sabu-sabu apalagi. Ternyata apa? Ngelem. Loh, kekanakan sekarang kan itu. Ya Allah, umur 10 tahun, 12 tahun. Jadi ulun ini yang tahu dari mana? Ya bubuhan Polres yang berkisah itu. Ya Allah, kasus sekarang. Semoga di kampung kita gak ada bukan. Kalau ada ulun minta alimnya lah. Daripada dihirup-hirup kayak itu di pondok manfaat. Buat ngelem kayu kah, ngelem sendal kah ya. Ya Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.